Halo anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Mister harap anak-anak dalam keadaan sehat ya semuanya. Nah, hari ini kembali lagi bersama Mister Paul. Kita akan belajar tematik. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 4 dan 5. Adapun tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menjelaskan hak dan kewajiban kepada tumbuhan. Yang kedua, siswa mampu mengelompokkan pertanyaan. Yang ketiga, siswa mengetahui pemanfaatan sumber daya alam hayati. Dan keempat, membuat karya kolase. Nah, kita masuk ke hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Setiap warga masyarakat mempunyai hak dan kewajiban. Keduanya harus dilaksanakan secara seimbang. Salah satunya adalah menjaga dan memperlakukan tumbuhan dengan bijak. Nah, pohon yang terawat dapat memberikan manfaat bagi manusia, antara lain oksigen dan buahnya dapat kita nikmati. Lalu, kewajiban kita terhadap tumbuhan adalah antara lain merawat dan menjaga tumbuhan agar tidak dimakan hama, lalu memberi pupuk dan air secukupnya, tidak membuang sampah di sekitar tumbuhan, tidak menebang pohon sembarangan, memanfaatkan tumbuhan dengan bijak, melakukan reboisasi, membersihkan sekitarnya dari sampah, budayakan menanam tumbuhan di sekitar kita. Nah, mengelompokkan pertanyaan. Dalam sebuah kalimat tanya terdapat sebuah kata yang menjadi ciri khas utamanya, yaitu kata tanya. Nah, kata tanya merupakan kata-kata yang digunakan untuk menanyakan tentang suatu hal atau objek yang menjadi jawaban. Lalu, kata tanya memiliki ciri-ciri utama dalam kalimat, yaitu diakhiri dengan tanda tanya, seperti tanda ini ya. Suatu kata tanya terdiri dari berbagai jenis dan fungsinya. Berikut ini adalah macam-macam kata tanya berserta dengan contohnya. Yang pertama, apa? Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tentang keadaan yang berkaitan dengan isi atau inti pembahasan. Jawaban yang diberikan adalah berbentuk penjelasan, pengertian, ataupun keterangan. Nah, contohnya itu, apa kamu sudah makan? Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, siapa? Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tentang orang, subjek, atau perilaku dari suatu peristiwa. Jawaban yang diberikan dalam bentuk orang, subjek, ataupun perilaku. Nah, kata siapa ini anak-anak bisa gunakan di kalimat tanya, siapa ya yang sedang menelpon? Atau dengan siapa saya sedang menelpon? Seperti itu. Lalu, kapan? Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan interval waktu dari suatu peristiwa atau kejadian. Jawaban yang diberikan berupa waktu dalam bentuk tahun, bulan, jam, menit, dan detik. Nah, contohnya itu, kapan ya ulang tahunmu? Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, itu kata ke, di, dari, mana. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tentang tempat terjadinya berlangsung, tempat tujuan, dan tempat yang sedang digunakan. Jawaban yang diberikan berupa tempat atau lokasi. Contohnya kalimat tanyanya itu, kemana ya besok kita pergi? Seperti itu. Lalu yang kelima, kata mengapa. Kata ini digunakan untuk menanyakan tentang alasan atau penyebab dari suatu kejadian. Jawaban yang diberikan berupa alasan dari penyebab terjadinya kejadian tersebut. Contohnya, mengapa kamu melakukan kewajiban? Nah, seperti itu anak-anak. Lalu yang selanjutnya, keenam, kata bagaimana.
Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan proses ataupun cara dari sebuah peristiwa berlangsung, ataupun menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Jawaban yang diberikan berupa keadaan dari suatu kejadian ataupun proses terjadinya sesuatu. Nah, contohnya, bagaimana cara kamu membuat kolase? Lalu, yang ketujuh, berapa? Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan jumlah ataupun ukuran dari suatu hal. Jawaban yang diberikan berupa nominal yang menyatakan jumlah ataupun suatu ukuran. Contohnya, berapakah tinggi badan dari Adit? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yang meliputi hewan, tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, amati gambar dan baca teks tentang tanaman padi dan teh berikut. Di manakah padi dan teh bisa tumbuh? Lingkungan yang seperti apa yang baik untuk tanaman tersebut? Nah, silakan anak-anak baca ya. Lalu, bentuk pemanfaatan sumber daya alam hayati adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertanian. Pertanian merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati, berupa tumbuhan untuk menghasilkan bahan pangan, yang dihasilkan dari tumbuhan berupa padi, jagung, ketela pohon, dan ubi. Lalu, perkebunan. Perkebunan merupakan kegiatan yang mengusahakan tanaman tersebut didukung dengan ilmu pengetahuan yang memadai untuk menghasilkan komoditas perdagangan. Tanaman yang dapat diusahakan antara lain tebu, tembakau, teh, kopi, kelapa sawit, dan karet. Lalu, kehutanan. Kehutanan merupakan kegiatan mengolah, memanfaatkan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Hasil kegiatan kehutanan antara lain kayu, getah, obat-obatan, dan madu. Lalu, yang keempat, peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangkan dan membudidayakan hewan untuk mendapatkan manfaat. Peternakan dibedakan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, seperti sapi, kerbau, dan kuda. Lalu, peternakan hewan kecil, seperti kambing dan domba. Dan hewan unggas, seperti ayam, itik, burung. Lalu, kegiatan peternakan menghasilkan telur, kulit, daging, dan susu. Lalu yang kelima, perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Perikanan dibedakan menjadi 2, yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan budidaya dilakukan dengan cara memelihara organisme air seperti nila, lele, udang, bandeng, kerang mutiara, dan rumput laut. Bentuk perikanan budidaya alam antara lain kolam, empang, garap, dan tambak. Perikanan tangkap dilakukan dengan cara mengambil langsung dari alam, misalnya dengan memancing, menjaring, dan menjala. Lalu selanjutnya, membuat karya kolase. Tumbuhan di sekitar kita memberikan banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, seperti karya seni kolase yang telah kamu buat. Pada pertemuan sebelumnya, kamu dan teman-temanmu telah membuat karya kolase kan dari tumbuhan. Nah, di sini Mr. akan menjelaskan cara pembuatan kolase dari padi, jagung, dan kacang hijau. Nah, bahan-bahannya itu padi, kacang hijau, jagung, lem, triplex, dan figura. Nah,
triplek ini bisa kalian ganti dengan kertas AVS atau kertas gambar ukuran berapa saja sesuai dengan pola gambar anak-anak. Lalu kalau ada figura, bagus juga bisa dikasih figura. Jika tidak ada, tidak usah, nggak apa-apa. Tidak usah dipakai juga tidak apa-apa. Oke. Lalu selanjutnya cara membuat. Siapkan biji padi, jagung, dan kacang hijau yang sudah kering. Warnai triplek. Nah, kalau di sini Mister memakai triplek harus diwarnai warna putih. Kalau anak-anak memakai kertas AVS atau kertas gambar, tidak usah diwarnai ya, karena sudah dasarnya warna putih. Lalu gambar pola tanaman berbentuk bunga pada triplek atau pada buku gambar dan kertas AVS anak-anak ya. Lalu tempelkan jagung dan kacang hijau menggunakan lem untuk warna batang dan daunnya. Lalu rekatkan satu persatu untuk hasil yang maksimal. Jangan lupa untuk menempelkan padi pada ujung bunga, tempelkan satu persatu agar hasilnya maksimal. Nah, ini karya kolase dari biji-bijian. Bisa dari biji padi, jagung, dan kacang hijau. Nah, sekian penjelasan untuk pelajaran 4 dan 5 ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.